capitnya bro. Lihat nih, capit. Segede gini capitnya bro. Kayak mana cara makannya kalau segede gini? Hello sama friends, bagian Ando kayak Gazos di My Daily Vlog. Asik! Semakin slim, posturnya semakin bagus, semakin beatboxnya kembali ke prima ya. Dan ini pemandangan siang hari ini, aku berada di Umalas, bisa dibilang dekat-dekat Canggu lah. Dan kita sekarang akan nyobain makanan yang katanya ini super hidden gem dan masakan kepiting terbaik yang dibuat oleh chef terbaik ternama. Ya, karena di sini nggak bisa sembarang orang, karena pertama tempatnya sendiri terpencil ya. Ini di entah berantah gitu, ya kan? Tuh bagian sananya kayak gitu, untuk jalan gitu tempat ini. Bukan tempat yang kayak di pinggir jalan raya, di tempat pariwisata yang rame. Enggak, dia terpencil, hidden gem abis. Cuma ini bukan makanan yang bisa dibilang remeh atau cemen. Ini makanan yang serius. Katanya ini bener-bener enak. Dan ini chefnya punya penghargaan dan punya relasi koneksi ini banyak banget. Sampai-sampai chefnya ini yang masak di sini dipanggil untuk datang ke acara-acara penting, masak private untuk tamu-tamu spesial. Dan kebetulan chefnya lagi ada. Kita berada di, itu ada tulisannya tuh. Oke, namanya Little Singapore. Ini alamatnya. Oke. Jadi di sini spesialitinya kan memang adalah kepiting ya, crab. Katanya chef ini adalah pemasak kepiting paling enak di Indonesia. Aku bisa percaya karena kepitingnya aja. Dia kayak semacam punya penangkaran sendiri gitu di sini. Jadi kepitingnya masih benar-benar hidup, yang dimana hidupnya itu bahagia gitu ya. Oke. Karena ada ininya nih, ada akuarium kecilnya gitu. Aku nggak berani mau buka, tapi pokoknya aku bisa ngelihat di dalamnya masih ada kepiting yang gede banget, masih hidup gitu. Terus ada filternya juga, di mana filternya ini ngalirin air supaya kepitingnya tetap hidup dan fresh. Yuk kita lihat tempatnya. Oke, saat kalian masuk, kalian bisa ngelihat ini ada kayak trofi atau penghargaan dari chef Bernard Chu, chef dari Singapura. Dan di sebelah sini ada kitchennya. Nah itu chefnya lagi masak. Kitchennya bagus ya. Dia habis ini ada panggilan untuk masak buat orang Ukraina. Jadi dia masakin dulu buat kita. Nah, chef ini udah pernah masakin buat ada kakak Slang kan ini? Iya. Ada Dr. Tompi. Ada Daniel, ada Once, ada Pak Roma. Oh, iya. Dan masih banyak lagi. Kita langsung ke atas. Jadi ini restorannya jadi satu sama rumahnya kayaknya. Di belakang tuh rumahnya dia. Nah kita makannya di atas ini. Oke, jadi kita makan di sini. Ruang restorannya ada tamu juga yang lagi makan. Jadi aku jangan berisik. Mejanya kayak gini ya. Ada barnya juga di sana. Nah, jadi ini benar-benar kayak fine dining gitu ya. Yuk kita langsung duduk. Sebelum kita cobain makanan ya, aku mau kasih lihat dulu menunya. Jadi menunya tuh simple ya. Cuma ada starter, ini kan squid 300.000. Main course-nya kepiting-kepitingan gitu ya. Cuma beda-beda di bumbu. Ada yang Singapore chili crab dan yang paling favorit juga salted egg crab. Ini harganya per 100 gram. Jadi kalau satu porsi biasanya kepitingnya gede itu 1 jutaan, 1,5 gitu ya. Terus ada juga rice and noodles, ada laksa juga 135. Untuk minumannya ya iced tea gitu-gitu ya. Dan ini makanan otentik Singapura. Cara masaknya dan chefnya juga asli dari Singapura. Ternyata jarang makan Singapore food ya. Sangat jarang ya. Pernah sih makan laksa, cuma bukan dibikin sama orang Singapura. Kita mau buka dulu ini. Capit kepitingnya, gede banget. Dan ini kepitingnya katanya bukan kepiting biasa, ini kepiting dari Papua. Terus ada laksa juga nih. Dan ada mangkau. Oke. Makanannya diantar pakai eskalator. Eskalator pakai lift. Jadi kita cobain dulu, ada laksanya sebelum ke kepiting. Ih, mantap sih ini. Limo ya, jeruk kunci ya. Kita tuang, kasih sur. Waduh, kental banget kuahnya. Campur. Ini ada fish cake-nya. Wah, nih. Nah, enak banget tuh. Fish cake-nya dari ikan beneran ya. Udang ya. Sedap sangat. Tahu. Kuah laksanya sih yang mantap, kental gitu. Terus mie-nya yang kayak udon gitu ya, tebel. Wow. Jago masaknya. Enak banget, enak, empuk, al dente. Tuh chef. Chef, thank you chef. Mantap chef. Mantap. Makanannya ya. enak banget. Jujur ya, mantap ya, enak ya. Enak banget. Baru cobain laksanya aja udah enak banget. Oh iya, apalagi crabnya. Ini nih.
Ini crabnya dari mana tadi? Papua. Papua ya? Yeah, import from Papua. Indonesian crab number 1 Waduh. in Indonesia. You only use Papua, not the rest. Mantap betul. Emang chef terbaik ini. Kita kira chefnya nggak bisa bahasa Indonesia, taunya jago bahasa Indonesia. Karena udah 20 tahun lebih di Indonesia. Tapi masih campur-campur Inggris ngomongnya. Tapi Indonya bagus ya? Indonya bagus. Ya ini ya Yula, ini Yula. Ini mantap lah. Sedap sangat. Aku nggak mau memenuhkan perutku dengan laksa, maunya dengan kepiting. Nah sekarang ada mantau, jadi makan kepitingnya boleh pakai mantau, boleh pakai nasi. Nah ini kalau makan ini nggak boleh merem, karena kita harus mantau. Luarnya crispy. Ada manis-manisnya gitu ya. Mantau, capitnya bro. Hidung amat. Hancur. Lihat nih, capit. Segede gini capitnya bro. Kayak mana cara makannya kalau segede gini? Oh ini udah dibuka juga. Iya. Waduh. Ini nggak bisa rapi ya. Makan di sini nggak bisa nih. Dagingnya banyak yang nempel-nempel. Dan katanya kepiting Papua the best in the world. Wah iya lagi. Lembut banget, terus gampang lepasnya. Wah ini kepiting paling enak di dunia ini bener. Gak pernah aku makan kepiting kayak gini. Resto seafood langganan kalah nih. Kalah nih. Kayaknya pakai garpu aja nih. Lihat tuh dagingnya. Celup kuah dulu kan? Celup kuah dulu ya. Wow, pertama nih dagingnya flaky banget, tebel-tebel gitu. Wah gila, kepiting terenak nih. Iya, nggak bisa ini satu capit doang nggak bisa habis loh. Ini aja belum yang satunya, belum yang ini nih depannya. Ini baru sebelahannya. Baru sebelahannya. Biasanya kadang kalau makan daging kepiting yang kayak mud crab atau kepiting yang jantan gitu kan, dagingnya tuh dikit kecil-kecil dan kurus-kurus. Ini gendut-gendut gitu. Terus isian dagingnya tuh, waduh, nggak baik nih. Bumbunya enak, salted egg-nya itu nempel-nempel gitu loh ke engsel-engsel dagingnya. Jadi dagingnya ada yang kena bumbuan saltnya, ada yang di dalam cangkangnya yang dimana masih pure. Kita bisa cocol kuahnya di sini nih, kayak butternya gitu nih. Crab butter. Ini aku ambil aja ya. Ini sebongkah daging kepiting. Celup butter. Wow, aku baru pertama kali nyobain yang namanya kepiting Papua dimasak sama chef Singapura. Karena emang di Singapura kan banyak yang masakan yang kepiting kan. Kepiting gede itu biasanya pahit. Ini nggak ada pahit-pahitnya. Manis. Manis dagingnya, kayak lobster. Bingung banget dah. Kok bisa gini ya? Sebenarnya kuat kalau misalkan gue paksa, tapi melayang satu meja. Daripada gue ambil aja gini ya. Iya. Gila satu capit aja gue nggak selesai. Luar biasa. Tehnya bukan teh yang biasa kita minum di negara ini. Tehnya beda. Entah karena kepitingnya atau memang tehnya juga enak banget. Ada apron dari tadi ya. Tapi untungnya nggak belepotan aku ya. Jadi apronnya boleh aku pakai untuk lap ya. Jadi overall ini si salted egg ini dia asin gurih, ada manis-manisnya juga. Dalam-dalamnya tuh masih banyak dagingnya. Cuma gimana ya? Kepitingnya itu kuat gitu loh. Karena dia kan masih fresh ya. Iya. Oh tapi enggak sih, ini udah kecabut nih. Dagingnya udah kosong sih ini, yang ini. Nah, ini udah daging terakhir nih. Ya, jadi sinyu-sinyu daging gitu ya. Daging ujung capit. Kelingkingnya kelingking lembut, wangi, terus nggak gatel ya. Bumbunya buttery, velvety, smooth, dan juga ada crispy crunchy-nya gitu luarnya nih, lihat. Ini loh, ada crispy-nya gitu. Chef Bernard, gokil. Aku coba dulu ya. Apa bedanya Singaporean chili sama saus padang? Beda. Ini lebih manis, ada asemnya. Terus ini diaduk pakai telur. Ada sambelnya, ada tomatnya. Hampir kayak saus Bangkok gitu loh. Tapi ini Singaporean chili, tapi rasanya tuh ke arah-arah kayak kalau misalkan kalian pernah nyobain sambal ABC Bangkok loh. Hampir ke sana arahnya gitu. Tapi nggak sama. Cuma sebagai ilustrasi, kira-kira rasanya kayak apa. Oke, ini daging ini nih. Iya kan? Ini apa? Oh sini, forearm, bukan bicep.
Biasanya yang ini. Oh iya, bisa kecil. Oke, ini forearm. Jadi ini nih, forearm. Kita coba ya forearmnya kepiting. Bis push day nih kepitingnya nih guys. Main shoulder ya. Harus mencelat. Gue cuma takut kejedak. Kita ambil aja ya sebisanya dulu. Us. Cocol. Wow. Wow, emang boleh seenak ini. Bercanda, bercanda. Apa kamu suka kepiting nggak? Ajak sini nanti ya. Nggak sih. Jadi lupa rasa-rasanya. Karena tadi kita udah nyobain bogem mentah. Sekarang kita nyobain keteknya dah. Itu dadanya. Oh dada. Gila dadanya keker banget ya. Iya. Abis push day nih, abis chest day. Gokil. Ini tapi kayaknya aku nggak bisa ngabisin satu dada ini. Ini triknya adalah aku mau ngambil gini dengan harapan dagingnya ikut kecabut dikit. Ayo dong. Ya, kok lu ya cabut? Wah, nggak bisa, gagal. Oh, gampang sih. Langsung diambil kayak gini, langsung keluar semua daging. Oh my god. Ini fun fact nih. Mau denger nggak? Mau denger nggak? Apa? Daging dada di kepiting lebih lembut dari daging dicapit. Sementara, Dada ayam lebih lembut daripada sayapnya. oh enggak. Dada ayam lebih seret daripada paha ayam. Tapi dada kepiting lebih lembut. Ini kayaknya nih kepitingnya nih cewek nih. Kalau cowok dadanya bisa gerak sendiri tuh. Itu mah Daddy G dong. Pedes ya? Gak terlalu pedes, cuman panas. Terus it's very very hot. I mean like it's steaming hot. Baru nyobain satu bogem sama satu dada sebelah maksudnya. Udah kenyang. Jadi ini rasanya gurih, asin, asam, manis. Ini manis, lebih dominan ke manisnya. Sama mantau cocok banget. Oh, ini sama mantau cocok gak ya? Oh ya, karena mantau ini udah digoreng. Ini kan soalnya base-nya kan minyak ya, oil ya. Dicelup ke yang ini lebih cocok karena ini kuah, base-nya ini air. Tapi ini juga enak untuk yang suka pedes sama yang nggak suka yang terlalu berminyak gitu ya. Nggak terlalu gurih, lebih kepada orang tua, cocoknya ini. Terus makannya itu, saking kepiting ini gede, jadi satu bagian aja kita bisa ngabisin kayak setengah jam sendiri gitu. Dagingnya masih banyak loh. Aku bukan pemakan kepiting yang profesional ya, jadi aku nggak tahu cara makan yang bener. Jarang banget aku makan kepiting, padahal suka. Ini dari aja ngabisin. Ini juga enak nih, aku suka. Mantaunya aja enak. Ya, makannya yang ingat ya, nggak boleh merem. Kalau enggak lolos. Lolos, diambil Dani. Dan ini kan goib mas, kalau lewatnya nggak ada suaranya. Iya, dianya goib, dia bisa ngelihat goib, cocok. Buat teman-teman yang mau makan kepiting, ini aku kasih tips and trick ya. Pertama, datanglah dalam keadaan perut kosong. Karena kalau misalkan kalian perutnya nggak kosong, dijamin nggak muat. Kedua, bagian yang paling gampang makannya adalah bagian capit. Ngupasnya nggak susah, dagingnya langsung keluar. Bahkan kalau beruntung utuh jadi kayak lollipop gitu, tinggal hap. Bagian yang paling agak rempong makannya yang ini. Badan, tapi dagingnya lebih lembut. Jadi kasihlah ini ke orang di bagian keluarga kalian yang telaten, atau biasanya cewek tuh telaten dia makan yang gini nih. Lagi nggak bisa bercanda. Overall ini super duper enak banget. Dimana satu ekor segede gini 1 jutaan, menurut aku sangat worth it. Aku udah membuktikan ini makanannya enak banget. Dan memang kalau misalkan seorang chef itu 1 atau 2 varian menu atau varian protein yang kita master dalam hal tersebut untuk menjadi chef yang hebat. Kayak Chef Bernard ini kan dia master di kepitingnya kan. Dia bangga sekali sama kepitingnya dan memang enak gitu. Dia tahu cara pilih bahannya, dia tahu cara nyimpen kepitingnya ya kan. Sampai dia pelajari tuh yang dia punya apartemen kepiting tadi di bawah tuh kan. Dia tahu bumbu-bumbunya, dia tahu temperatur masaknya, dia tahu berapa lama masaknya supaya nggak overcook kayak gitu. Ada juga yang spesialis di steak ya kan. Ada juga yang spesialis di sushi, jago bikin souffle, atau yang paling jago bikin roti, atau paling jago bikin layer cake. Dia akan master di situ nanti layer cake tapi banyak rasa, souffle banyak rasa tapi dia spesialis souffle, steak banyak rasa banyak potongan, banyak saus. Kalau ini kan gini, kepiting banyak rasa banyak saus, juga beberapa side dishnya. Jadi aku bakalan lebih appreciate, respect dan percaya sama restoran atau sama chef yang dia memang specialty-nya dia di satu bidang protein itu. Dan terbukti memang ini adalah salah satu kepiting terbaik, bukan salah satu, bahkan satu-satunya kepiting terbaik yang pernah aku makan. Karena aku belum pernah makan kepiting seenak ini. Bahkan aku udah sampai ke Israel, udah sampai ke yang Indonesia ya, Gorontalo, Makassar, Manado. Aku belum pernah ketemu kepiting seenak ini. Aku nembak ikan, mancing ikan, kepiting pun sama lobster ya palingnya. Nggak pernah ada yang seenak ini. Cuma kalau misalkan dibandingkan sama lobster, dia pastinya beda ya teksturnya ya. Kalau kepiting ini tetap dia lebih dagingnya itu flaky. Ngerti nggak flaky?
dia misah-misah, mencar-mencar. Jadi bisa diambil perhelai-perhelai gitu nanti. Tapi kalau misalkan lobster, dagingnya itu chewy, jadi satu gitu, lembut gitu. Tapi rasa kepiting ini manisnya hampir ke lobster gitu, hampir rasa-rasa kayak lobster gitu. Saus-sausnya itu nggak mengganggu kemanisan di kepitingnya. Jadi kepitingnya pas kita buka tadi dia masih belum kena saus. Jadi tinggal kita cocol aja. Jadi overall ini makanan 9,9/10 kepiting ya, enak banget. Aku rasa satu kepiting aja bisa sharing berempat berlima. Jadi kalau 1 jutaan di share berempat, satu orang 250.000, menurut aku masih oke, masih worth it untuk makan seenak ini. Jadi overall sangat recommended, kalian mesti cobain. Search aja di Google Little Singapore by Chef Bernard. Di Instagram juga Little Singapore by Chef Bernard. Kalian bisa walk in langsung datang atau kalian bisa calling untuk reserve. Chef Bernard juga di sini stay. Jadi harusnya dia selalu standby siap untuk masakin pengunjung yang mau datang. Walaupun di tempatnya dia di Umalas, belakang-belakang masuk gang. Tapi nggak terlalu susah kok untuk ditemukan. Asal udah dapet Google Map-nya pasti ketemu. Kalau gitu aku mau lanjut makan. Aku udah minta izin sama chef untuk lihat kepiting yang versi masih hidupnya, kepiting Papua. Nih. Wow. Wih. Lihat nih. Capitnya segede tanganku. Nih. Lebih gede dong. Tuh. Wow. Tuh lihat tuh. Jadi capitnya segini. Gitu. Tanganku aja segini ya. Mr. Crab. Halo, anak-anak. Uang lebih manis daripada madu. Ya, Mr. Crab akan berakhir di Kuali sebentar lagi dan kita akan berakhir di sofa di rumah ya dengan sangat bahagia dan perut yang sangat kenyang. Habis ini kita sekalian say thank you dan pamit sama chef. Oke, ini dia Chef Bernard. Thank you ya, Chef. Anytime. Makanannya enak banget. Terima kasih banyak. Kalau teman-teman mau kesini bisa walk in atau harus reserve? Bisa walk in, bisa reserve. Cuma call aja WA 085959592828. Langsung ke saya, the chef. Mantap, langsung aja datang. Kalau misalkan kalian nggak mau reserve, boleh aja walk in langsung ke sini. Nanti akan dilayani langsung. Terima kasih Chef Bernard sekali lagi. Aku pamit dulu. See you, guys. Sukses terus ya. Terima kasih. Terima kasih. Sekali. Mantap betul. Mantap betul. Oke, sekian vlog kali ini. Kita mau balik dulu. Terima kasih sudah menonton. Itu dia tadi pengalaman makan kepiting paling enak di Indonesia yang dibuat oleh chef ternama. Jadi aku nggak cuman konten yang tes kriuk aja ya, tapi juga yang dimana semua orang bisa makan, yaitu kepiting hari ini. Semoga kalian seneng ya sama vlog ini karena aku bener-bener speechless dan super happy. Itu adalah salah satu makanan yang terenak yang pernah aku makan ya. Jadi kalau kalian nyobain, kalian pecinta banget sama kepiting, kalian nggak akan nyesel. Staffnya juga baik-baik banget, ramah-ramah banget. Chef juga baik banget orangnya. Sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada, berbahagia selalu, and last but not least, keep a smile in your face and always feel like cheers. Kenyang. Last but not least, keep a smile in your face and I'll see you guys on next video. Cheers.